kalau modernitas itu barat. Kalau kita mengadopsi satu pandangan modernitas, ya kita berarti ada satu yang bilang itu warisan masa lampau. Jadi multikultural itu warisan masa lampau itu. Nah, saya kira kita sudah diwariskan dari leluhur kita. Bagaimana kita mengkombin atau mengcrosskan aja. Packagingnya harus modern. Nah, itu mungkin kita menjadi generasi yang visioner. Tapi kalau kita mengikuti peradaban barat, ya kita selalu menjadi penonton peradaban dunia. Nah, kalau ini ditampilkan ke forum internasional, dia akan punya pesona sendiri, akan punya cita rasa sendiri. Jadi kalau memang sekarang era kontemporer ala Indonesia, bukan kontemporer ala Barat. Mungkin kita bisa melihat China ataupun Jepang yang saya kira modern, kontemporer, lalu kita juga masih punya cita rasa dalam. Jadi contohnya wayang-wayang ini adalah bukan wayang yang dari epos Ramayana Mahabharata, tapi ada inovasi baru. Ini juga baru pulang dari Jeju Museum untuk kita presentasikan kepada publik di Jeju, bahkan dikoleksi di Junbok Museum, di National Museum contohnya makanya Bajai di Jakarta ini saya kasih mahkota tentang wayang dan sekarang menjadi koleksi National Museum. Ya, ciri khas karakteristik yang nggak boleh hilang ataupun cita rasa ketimuran itu. Kalau bisa ruhnya itu, karena saya lahir di sini, minum di sini, tumbuh di sini. Kalau dulu kita mungkin residensi di barat, sekarang kan dunia udah global kan. Ya. Kata tik aja sudah kita menjadi warga dunia katanya. Ya. Katanya yang tidak gaptek seperti saya itu. Ya, karena untuk keseimbangan idealnya, bukan idealisme. Saya punya tanggung jawab kepada keluarga, saya punya tanggung jawab kepada anak, saya tak punya tanggung jawab terhadap anak karya saya. Biar balance kan. Iya. Kalau seniman dulu mungkin zaman dulu mungkin fokus hanya berkesenian, ada yang tertinggal. Fokus saja ke bisnis berarti ada yang tertinggal juga berkesenian itu. Jadi saya kira untuk memberikan satu keseimbangan, kesadaran untuk membuat karya itu bisa dinikmati oleh publik banyak, umumnya dari karya yang fine tadi ketika jadi merchandise menjadi applied menjadi merchandise itu bisa dinikmati oleh publik banyak. Ya, di karya ini dulu tuh Beijing Biennale ya, tentang apa toh sebenarnya kita ini diberi satu kebakatan untuk apa. Dan saya merasakan sekali bahwa bakat adalah bukan seperti orang barat menyebut gift, tetapi karunia. Nah, bagaimana kita itu mencintai karunia? Karunia semata-mata hanya untuk berikan mengakbarkan Tuhan sebagai Sang Maha gitu. Nah, saya hanya bisa sebagai wayang di muka bumi ini tuh berkarya. Jadi akhirnya karya ini juga sebagai bagian dari kayak prosesi spiritual akhirnya kan, tanpa disadari kan itu. Jadi syukur-syukur bisa mencapai pada nilai-nilai ketulusan atau keikhlasan. Syukur-syukur bisa menggapai tentang kejujuran yang agak kesulitan di situ. Ya, tentu kita hanya usaha untuk selalu mencintai dalam proses kreatif. Silakan. Ya, ini karya-karya yang terinspirasi dari tembang kuno, tembang lama tentang megatruk. Megatru artinya pisah antara jasadia dengan ruhannya. Jadi karena ibuku adalah ibu dari tanah Pasundan, dari Ciamis, dan dulu punya paham tentang Sunda Wiwitan, dari bagaimana dia sangat dekat dengan satu kidung-kidung atau nyanyian-nyanyian yang punya unsur tentang mistisisme ataupun tentang vertikal. Bagaimana hubungan dengan alam dan bagaimana hubungan dengan Tuhan. Karena ini sudah berkali-kali orang melamar juga tidak akan saya jual, karena itu kebutuhan idealisme saya.
Jadi karya ini pernah dipinjam 2 tahun di Jepang di Mishima Art Gallery. Dan ini mediumnya hanya kantong terigu, dan ini sudah berkali-kali ditawar dengan angka yang fantastis tapi tidak saya jual. Kecuali nanti tidak tahulah generasi saya apakah karya ini akan dijadikan satu untuk diberikan tempat untuk publik atau tidak ngerti, saya nggak ngerti. Tapi tidak semua karya saya pamerkan, tidak semua karya saya jual. Jadi saya punya kedekatan dengan bagaimana proses saya, itu biasanya saya simpan.